Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar kasih, saat seorang hamba dihadapkan pada berbagai masalah yang tidak menyenangkan, hidup diselimuti dengan keresahan dan kegelisahan, banyak hal yang kemudian menjadikannya gelisah. Ada kalanya ia bergumam, "Ya Allah, mengapa aku diuji? Betapa berat ujian ini ya Allah. Sampai kapan ujian ini berakhir ya Allah? Hamba tak kuat, hamba tak sanggup ya Allah." Dengar kasih, begitulah seorang hamba saat ia dihadapkan pada ujian dalam kehidupan. Entah sakit, kemiskinan, ataupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Lantas bagaimana Allah SWT menjawab setiap keluhan hamba-hambanya? Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut di ayat kedua dan ayat ketiga. Allah SWT firmankan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Dengar kasih, pada ayat ini setiap pandangan, setiap hati senantiasa diarahkan oleh Allah SWT untuk makin memahami hakikat hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Allah SWT memberi penegasan, Allah SWT bahkan memberikan penjelasan bahwasanya ujian adalah cara Allah untuk melihat siapa yang benar-benar menyatakan keimanan kepadanya dengan siapa yang imannya hanya kepura-puraan atau dusta. Dengar kasih, ujian dan keimanan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Bila seorang hamba menyatakan keimanan, maka pasti ia akan diuji dengan pernyataan keimanan tersebut. Jangan menyatakan iman bila tidak siap dengan ujian. Karena hidup pada dasarnya adalah medan ujian, medan perjuangan. Dan mereka-mereka yang diuji dan teruji tentu akan berbeda kualitasnya. Kualitas hidup mereka yang diuji dan teruji akan jelas nampak dari keimanannya. Semakin diuji, semakin tangguh, semakin kuat, semakin menyandarkan diri kepada Allah dan yakin Allah SWT akan mengeluarkannya dari berbagai kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Inilah jiwa husnudzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah di atas segala perkara yang tidak menyenangkan sekalipun. Dengar kasih, keimanan itu berbanding lurus dengan ujian yang dihadapi. Semakin besar keimanannya, maka tentu ujiannya pun akan semakin ditingkatkan, akan semakin ditunjukkan oleh Allah SWT. Tentu ini adalah bagian dari kasih Allah SWT. Sebab mereka yang diuji pada dasarnya adalah mereka-mereka yang akan memposisikan diri menjadi hamba yang benar-benar layak dicintai dan disayang oleh Allah SWT. Lihatlah bagaimana faktilas perjalanan para nabi dan rasul kekasih Allah serta para salihin. Semua berada dalam ujian dan mereka benar-benar teruji karena keimanan mereka. Apa yang ada dalam bentangan waktu dalam kehidupan kita, tatkala kita menjalani hidup dan kehidupan, acap kali kita juga berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Maka yakinlah di balik perkara tersebut selalu terkandung hikmah. Ada pelajaran, ada kemuliaan, bahkan ada keberkahan yang nanti akan didapatkan bagi mereka-mereka yang sanggup menjalaninya. Benar tidaknya keimanan seorang hamba tentu dilihat dari seberapa besar kesiapan dirinya menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan. Dengar kasih, namun ternyata dengan segenap kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala
memberikan bimbingan, memberikan arahan. Ujian dalam kehidupan itu sejatinya berimbang dengan kadar keimanan seorang hamba. Allah tidak akan menguji hamba yang keimanannya masih pada taraf standar. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kesanggupannya. Karena apa yang dijalankan, dari apa yang harus dilewati dalam ujian dalam kehidupan itu tidak dimaksudkan oleh Allah untuk membani manusia, tapi justru sebagai bentuk pendidikan dan cara Allah untuk bisa menghadirkan mereka-mereka yang teruji dan diuji berada pada cinta dan kasih sayangnya dan layak dikatakan sebagai hamba yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membani manusia di luar batas kesanggupan dari apa yang harus jalaninya. Maka ini semua tentu menjadi sebuah energi positif, bahkan menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk tidak pernah berputus asa, untuk tidak mengeluh, apalagi sampai menyalahkan Allah dan kemudian meninggalkan Allah di dalam kehidupan. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat pertolongan Allah. Semakin menjauh dari Allah, maka semakin jauh pula pertolongan insya Allah SWT. Dengar ujian adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan insya Allah SWT. Mereka yang diuji dan mereka yang teruji adalah mereka-mereka yang tentu akan mendapatkan derajat kemuliaan insya Allah SWT. Kesempatan Ramadan, seorang hamba juga diuji bagaimana menahan lapar dan dahaga, demikian juga menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan saumnya, bahkan bisa mengurangi nilai-nilai saumnya. Maka ini semua tentu akan menjadi penguatan dalam kehidupan tentang bagaimana mereka menghadapi berbagai ujian-ujian di dalam kehidupan. Semakin banyak hal yang dilakukan pada tujuan untuk mengembalikannya kembali kepada Allah, maka di balik ujian yang dihadapi, pasti ia akan hadapi dengan penuh ketenangan. Ia akan hadapi segala hal dalam permasalahan kehidupan itu dengan senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jauh dalam kehidupannya. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah pun akan semakin dekat dalam kehidupan kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Terima kasih, mudah-mudahan Ramadan tahun ini membekali kita untuk senantiasa memiliki pemahaman yang jelas tentang esensi ujian dalam kehidupan yang pada prinsipnya ujian adalah untuk memuliakan kita selaku hambanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.